Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Rano batal dilantik pada 6 Februari mendatang. Kepastian pelantikan keduanya pun masih menunggu keputusan dalam rapat Komisi 2 DPR yang akan digelar pada pekan depan. Untuk coba buat skenario cepat. Beliau ingin agar yang terpilih, baik yang sengketa maupun yang dismisal, ya, itu yang non sengketa dismisal, itu kalau mau digabung, prinsipnya cepat. Menanggapi penundaan ini, Gubernur terpilih daerah Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan dirinya akan menerima dan mematuhi semua keputusan dari pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Nasib buruk kembali menimpa partai terbesar di Indonesia, yaitu PDIP. Ya teman-teman, setelah sebelumnya banyak kader-kader petinggi-petinggi PDIP yang harus berurusan dengan hukum karena terseret berbagai kasus-kasus suap atau korupsi, yang sebut saja di sini ada Sekretaris Jenderal PDIP Sekjen Hasto Kristianto yang saat ini masih bergulat dengan sidang pra-peradilan melawan KPK. Saat ini teman-teman, kita mendapatkan informasi bahwa pelantikan salah satu jagoan PDIP di Pilkada DKI Jakarta, yaitu Pramono dan juga Rano, ini batal dilantik. Pembatalan pelantikan ini tentu mengejutkan karena baru kali ini terjadi, dan hal ini apakah diduga karena Rano Karno dan juga Pramono Anung itu terlibat dalam skandal korupsi EKTP. Ini memang sudah disebutkan oleh berbagai saksi-saksi kunci, sebut saja ada Setia Novanto, ada juga ini Nazarudin yang sama-sama memberikan kesaksian terkait keterlibatan Pramono Anung dalam EKTP. Nah teman-teman, hari ini kita bakal mengumumkan berbagai informasi-informasi terkait pembatalan pelantikan ini dan bagaimana nasib Pramono Anung selanjutnya jika KPK ini menjadikan dirinya tersangka. Apakah walaupun ini sudah menjadi gubernur terpilih tapi kan belum dilantik, apakah ini Pramono Anung bakal batal memimpin DKI, dan bagaimana respon PDIP kalau misalnya kita bayangkan ini Pramono Anung dan juga Rano Karno ini gagal menjadi pemimpin DKI, apakah PDIP bakal mengajukan keberatan atau mungkin PDIP bakal melakukan aksi di jalanan, melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut keadilan untuk Rano Karno dan juga Pramono Anung. Di sini teman-teman, yang pertama kita bakal saksikan dulu ini jawaban dari Pramono Anung terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto dan juga Kemendagri yang membatalkan pelantikan dirinya dan juga Rano Karno untuk menjadi gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Ya, yang pertama saya karena lama di pemerintah pusat, hampir 25 tahun, apalagi saya di istana itu 15 tahun. Sehingga saya mempunyai pengalaman panjang terhadap hal itu. Nah, tetapi sekarang saya kan ada di pemerintah Provinsi Jakarta. Maka ya udah wajib untuk mengikuti kapanpun Bapak Presiden akan melantik kami. Tetapi yang jelas dengan sudah adanya penetapan dari KPUD, maka siapapun yang sudah ditetapkan itu juga harus bertanggung jawab menyiapkan, walaupun tidak secara formal kemudian menjadi pemerintah yang ada, tetapi ya harus menyiapkan. Seperti saya, kenapa kemudian membuat tim transisi, saya sudah menyiapkan staf ahli maupun staf khusus saya sudah berkomunikasi dengan PJ Gubernur maupun Pak Sekda. Jadi saya tetap bekerja seperti biasa, termasuk hari ini Nana. Jadi waktunya kapan aja silakan Bapak Presiden. Jadi saya terus terang baru tahu dan itu belum menjadi keputusan saya. Mengenai KJMU kan ini kan 70, belum menjadi keputusan saya. Sehingga dengan demikian kalau belum menjadi keputusan nggak usah dianut. Tapi yang jelas yang ingin saya lakukan adalah KJP yang dalam 2 tahun ini banyak masyarakat penerima KJP mengeluh karena yang dulu dapat tidak dapat lagi. Saya akan perbaiki, jumlahnya 520.000, bahkan nanti pada saatnya saya akan kembalikan seperti zaman terakhir gubernur yang definitif, bahkan akan ditambah. Sehingga dengan demikian yang menerima akan lebih banyak.
Ya tentunya ada. Memang ini sebenarnya bukan program baru saya. Ini program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Pemerintah Jakarta maksudnya. Bahwa negeri sudah gratis, swasta pun akan gratis, tetapi tidak semua swasta. Swasta-swasta yang kaya raya, ngapain digratiskan? Tetapi yang penerima KJP dan sebagainya secara bertahap akan mulai digratiskan. Itu prinsipnya ya. Saya nggak hafal. Ya, makasih ya. Makasih. Tanah timbul Pak. Kita maju ini Pak. Ya teman-teman, barusan kita telah saksikan pernyataan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno terkait pembatalan pelantikan dirinya menjadi gubernur dan juga wakil gubernur. Di mana di sini Mas Pramono ini, Bang Pramono ini memang telah memenangkan Pilkada DKI dengan mengalahkan saingan-saingan yang lain, yaitu Ridwan Kamil yang memang didukung hampir mayoritas semua partai. Plus teman-teman memang didukung ada Pak Prabowo, ada juga Pak Jokowi, tapi ya tumbang juga melawan Pak Rano Karno dan juga Pramono Anung. Yang jelas teman-teman di sini Pak Pramono barusan kata-katanya ia menyerahkan semuanya itu kepada pemerintah, dirinya tidak mempermasalahkan pemunduran dirinya, pemunduran pelantikan dirinya menjadi gubernur karena ya kalau misalnya barusan kita dengar ya dirinya sudah lebih berpengalaman lah di pemerintahan, bahkan lebih lama dari Pak Prabowo sendiri yang kalau barusan Pak Pramono sebut 15 tahun lamanya teman-teman ini di istana. Jadi sudah tahu berbagai ya mungkin ada trouble, ada kendala-kendala di pelantikan, tapi ya memang agak kelihatan juga raut wajahnya teman-teman. Kendati kata-katanya ya terserah Pak Presiden, tapi ada sedikit kegusaran, ada kebingungan dan juga ketakutan yang sangat jelas terlihat dari matanya. Takut kalau misalnya mohon maaf tuduhan-tuduhan dari Setia Novanto, dari Nazarudin itu memang benar nyatanya bahwa Pak Pramono ini terlibat dan juga menerima uang suap EKTP, maka ya jelas mimpi besar Pak Pramono untuk memimpin DKI menjadi gubernur akan batal. Selain itu, ya ini Pak Rano Karno juga mempunyai catatan hitam, teman-teman, saat dirinya menjadi gubernur Banten, di mana berbagai kasus-kasus korupsi juga belum terpecahkan. Ada korupsi alat-alat kesehatan, ada juga korupsi ini pembentukan Bank Banten yang sampai saat ini juga masih di zona abu-abu. Saya tidak bisa mengatakan ini Pak Rano Karno terlibat secara aktif dalam berbagai kasus korupsi saat dirinya menjabat sebagai gubernur Banten, tapi yang jelas KPK harus mengungkit ini, harus berani teman-teman KPK untuk ya menyelidiki ulang, karena saat itu diselidiki oleh KPK, mohon maaf, dari era Pak Firly. Jadi juga itu kontroversi ya, Pak Firly ini sangat kontroversi, di mana dulu Pak Firly pernah mengumumkan akan melakukan OTT penangkapan Harun Masiku, tapi ya Harun Masikunya belum ditangkap, tapi malah diumumkan lewat media besar-besaran, kami akan melakukan OTT menangkap A, menangkap B, menangkap C. Ya jelas orangnya kabur duluan kan kalau begitu jadinya. Selain itu teman-teman, kita juga telah menyiapkan ini pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Wakil Mendagri, ini Bapak Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, yang menerangkan terkait kenapa sih ini Gubernur DKI belum dilantik sampai sekarang. Apakah memang Mendagri sudah mendapatkan informasi A1 terkait keterlibatan Pak Pramono dalam kasus-kasus korupsi dan statusnya bakal ditingkatkan menjadi tersangka, dan otomatis kalau misalnya menjadi tersangka ya nggak bisa dilantik. Oke teman-teman, kita simak dulu saja ini pernyataan lengkap dari Bapak Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri. Ya pemirsa, lantas kapan para kepala daerah akan dilantik? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Pak Bima. Selamat malam Sisi. Ya Pak, jadi pelantikan kepala daerah yang tidak ada sengketa di MK akan disatukankah dengan pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa? Jadi begini, idealnya kan seluruh kepala daerah itu dilantik serentak, karena pilkadanya serentak. Tapi itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ada kepala daerah yang tidak ada gugatan, tapi ada kepala daerah yang digugat begitu. Nah, tadinya kita mau lantik duluan yang tidak ada gugatan tanggal 6 Februari. Kenapa? Karena kalau menunggu yang lain,
yang lagi berperkara di MK, maka mundurnya bisa agak lama, bisa 1 bulan 2 bulan begitu. Padahal di daerah itu perlu kepastian politik gitu. Nah, tapi kemudian MK mengeluarkan keputusan untuk mempercepat pembacaan hasil yang dismisal. Yang dismisal ini artinya daerah-daerah yang digugat tapi tidak memenuhi syarat, tidak berlanjut ke persidangan. Nah, itu diputuskannya kalau semula tanggal 14 Februari, dipercepat, ditarik tanggal 5 Februari. Artinya kalau dari 5 Februari itu kemudian kita percepat proses penetapan oleh KPU, proses rekomendasi oleh DPRD, dan SK dari Kemendagri yang Presiden, maka jaraknya dari tanggal 6 itu bisa maksimal 2 minggu saja. Jadi setelah kami bahas, kaji lebih dalam, maka lebih baik menunggu 2 minggu sehingga tidak ada yang tanggal 6, digeser saja maksimal tanggal 20 Februari, tetapi Kemendagri bisa mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk melantik sekitar 500 kepala daerah, estimasinya begitu. Karena kalau dibagi 2, tadi ya tanggal 6 sekitar 298, kemudian sisanya 250 lebih itu bisa 1 bulan kemudian. Nah, karena itu kami memutuskan untuk mengusulkan kepada Bapak Presiden dan dibicarakan bersama DPR besok untuk disepakati dilantik antara tanggal 18 atau 20 Februari. Baik, berarti antara setelah 2 minggu tersebut ini ke 500 kepala daerah tersebut akan dilantik bersama-sama begitu, Pak? Betul, betul. Yang 298 yang tidak berperkara. Nah, sisanya itu hampir 250 itu yang sekarang sedang menunggu untuk diputuskan lanjut atau tidak. Nah, tapi kira-kira estimasinya sebagian besar mungkin tidak lanjut. Jadi bisa dilantik bersama-sama dengan yang tidak berperkara. Baik, Pak Bima, apakah sudah ada komunikasi begitu dengan MK? Apakah sudah bisa diperkirakan seluruh perkara yang sedang disengketakan ini dapat dengan cepat diselesaikan begitu? Sudah Pak Mendagri Pak Tito berkomunikasi dengan semua, dengan MK, dengan teman-teman DPR, dengan KPU, dengan MK dipastikan keputusan itu akan dibacakan tanggal 4 dan tanggal 5 untuk kemudian diproses di KPU, ditetapkan oleh KPU, dikirim ke DPRD, selangnya bisa 1 hari, jadi dalam waktu 3 hari itu sudah bisa diproses di Kemendagri. Nah, jadi paling cepat bisa 7 hari, paling lama itu bisa 2 minggu, kira-kira begitu estimasinya. Baik Pak Bima, terima kasih telah Teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Wamendagri Bapak Bima Arya yang menjelaskan terkait runtime atau rundown, yang menjelaskan terkait alur pelantikan gubernur dan juga wakil gubernur kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Di mana ada beberapa poin penting di sini. Kalau misalnya ada pemilihan kepala daerah yang terjadi sengketa, maka hal itu akan memakan waktu lebih lama, jadi tidak akan bisa serentak digelar pelantikannya. Bapak Bima Arya mengatakan perlu waktu 7 atau mungkin 2 minggu maksimal hingga bisa melakukan pelantikan. Jadi yang jelas teman-teman, kalau misalnya sengketa itu belum selesai, mau sampai kapanpun juga tidak bisa dilakukan pelantikan. Dari kalau kurang lebih 500.000 teman-teman kepala daerah, hanya 200.000-an yang sudah siap untuk dilantik. Salah satunya ya yang masih bermasalah ya di DKI. Kita tentu berharap tidak terjadi pergesekan yang tidak diperlukan akibat pembatalan pelantikan Pak Rano Karno dan juga Mas Pramono Anung. Kalaupun misalnya ini KPK bergerak lebih cepat daripada waktu pelantikan, ya mohon ini Pak Pramono harus mengikuti dulu pemanggilan dari KPK. Kalau misalnya dipanggil ke gedung KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus EKTP, ya mudah-mudahan Pak Pramono bisa kooperatif. Dan kalau ini saya hanya mengatakan misalnya ini KPK menetapkan Pak Pramono sebagai tersangka baru dalam korupsi EKTP, mudah-mudahan Ibu Megawati bisa legowo, ya bisa melepaskanlah dirinya walaupun tidak bisa memerintah DKI, tidak bisa menguasai DKI, yang mudah-mudahan nanti ada gantinya yang lebih baik ya. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.